Halo, selamat siang. Di pembelajaran geografi hari ini untuk kelas 11, kalian akan mendengarkan di YouTube channelnya Bu Ratna. Nah, silakan didengarkan dari awal sampai akhir ya, jangan di skip. Tuh, dan harus dicatat. Tuh, jangan lupa catatannya nanti silakan dikirimkan ke 10G masing-masing. Nanti akan Ibu lihat apakah kalian sudah mengirim atau belum. Oke. Bu, catatannya boleh diketik? Enggak, catatannya harus ditulis tangan, difoto, dan dikirimkan ke psikologi. Kita hari ini akan membahas tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini adalah materi kita di bab pertama di geografi. Materi ini sih susah-susah gampang ya. Ini adalah materi baru sebenarnya, poros maritim dunia. Kalau kemarin kalian sudah Ibu berikan tugas pengantar untuk kalian, ya kan? Kalian harus mencari tahu karakteristiknya Indonesia itu seperti apa. Lalu kalian juga mencari luas, batas, dan letak dari Indonesia. Nah, hari ini kita akan bahas satu per satu. Oke, kita masuk ke materi pertama. Nah, mulai dari letak dulu ya. Letak Indonesia itu dibagi berdasarkan 3, yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Bedanya apa sih, Bu? Nah, kalau letak astronomis ini merupakan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang atau garis bujur tertentu. Jadi setiap negara itu pasti memiliki letak astronomis. Kalau Indonesia berapa? Kalau Indonesia ada di samping ini ya, ada di 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Bu, gimana kalau misalnya aku salah nulis 95 jadi 96 gitu, Bu? Ya beda. Lokasinya kan berbeda ya. Sama dengan titik koordinat. Kalau kamu mau naik ke gunung, kamu perlu yang namanya koordinat ya, titik koordinat. Kalau titik koordinatmu salah, jalur yang akan kamu lalui juga akan salah, kamu jadi hilang ya kan. Makanya kenapa kok kalau muncak banyak banget orang-orang yang hilang gara-gara muncak ya, karena itu tadi dia nggak tahu titik koordinat tuh, dia salah jalur. Nah, otomatis kalau salah sedikit aja, misalnya dari 95 jadi 94 kayak gitu, atau 95,8 gitu, nah itu udah beda juga ya. Jadi jangan sampai salah, harus tepat. Titik koordinat itu juga tepat. Kalau titik koordinat itu simbolnya itu seperti titik ya, titik koordinat namanya juga titik. Titik koordinat itu ya di mana dia ada nih, di mana kamu berdiri sekarang, titik koordinat itu akan menandai tempatmu tadi kayak gitu. Tapi kalau letak astronomis bedanya itu dia lebih luas cakupannya ya, lebih luas. Contohnya suatu negara, kalau suatu negara kan nggak mungkin titik koordinat. Kalau titik koordinat berarti dia bisa jadi tempat, rumah kayak gitu, menyatakan rumah. Nah, kalau negara itu kan pasti luas. Nah, ditandakan dengan apa? Letak astronomis ya. Letak astronomis ini isinya garis lintang dan garis bujur. Lalu kalau letak geografis bedanya apa? Kalau letak geografis itu berdasarkan posisi negaranya dengan wilayah negara lain gitu. Atau posisi suatu negara dengan posisi wilayah yang lain. Contohnya kalau Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra ya kan. Benuanya yaitu benua Asia, bukan Eurasia ya ini ya, benua Asia dan benua Australia. 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kalau samudranya juga ada 2 yang membatasi wilayah Indonesia, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kalau Pasifik ada di sebelah utara, Hindia itu ada di sebelah selatan. Sekarang yang terakhir, letak geologis. Letak Indonesia berdasarkan geologisnya.
Kalau berdasarkan letak geologisnya berarti letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuannya yang ada di permukaan bumi, ya kan? Contohnya yang pertama adalah pertemuan lempeng. Nah, lempeng di Indonesia ada berapa? Ada lempeng Eurasia, ya kan? Ada lempeng Indo-Australia, ya. Lalu ada yang ketiga lempeng Pasifik, ya. Ada 3 lempeng di Indonesia. Nah, ketiga ini adalah lempeng benua dan lempeng samudra. Yang benua yang mana? Lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, itu lempeng benua. Kalau lempeng samudra ada lempeng Pasifik, ya. Lalu yang kedua ada jalur-jalur pegunungan, kalau tak geologis juga. Nah, lempeng-lempeng tadi, ya kan, kalau kemarin kita belajar di kelas 10, lempeng-lempeng tadi kalau dia berbenturan, ya kan, lempeng si benua sama lempeng samudra ini kan berbenturan tuh, saling bertemu. Nah, ketika dia bertemu, dia bisa membuat yang namanya jalur-jalur pegunungan. Kita punya 2 jalur pegunungan, ya kan, yaitu jalur pegunungan Mediterania sama jalur pegunungan sama Pasifik, ya, atau biasa disebut dengan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, gitu. Lalu yang ketiga ada 2 daerah dangkalan atau daerah paparan. Nah, paparan ini ada 2 kalau di Indonesia, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Oke, sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan boleh line di Bu Ratna, ya. Lanjut. Ini berdasarkan peta geologisnya tadi, ya. Pertemuan lempeng, ya kan, lempeng ini bertemu. Nah, bisa jadi jalur pegunungan. Yang warna merah ini jalur pegunungan atau Sirkum Mediterania. Ini yang bawah ini Sirkum Mediterania, ya. Kalau yang atas ini adalah Sirkum Pasifik, dari Papua ini ke Sulawesi. Ini yang atas ini yang bagian utara ini Sirkum Pasifik, gitu ya. Gunungnya di mana, Bu? Nah, ini yang kecil-kecil nih yang warna merah ini gunung apinya. Tuh. Jadi jangan lupa kalau misalnya ada pertemuan lempeng, ya kan, lempeng daratan bertemu dengan lempeng samudra, dia akan menjadi jalur pegunungan. Oke, jalur pegunungan. Nah, ini biasanya jalur pegunungan api, gitu. Lalu lanjut. Nah, luas daratannya kalau di Indonesia ini menurut BPS pada tahun 2015 adalah 1.913.578 km persegi. Daratan dan perairan di Indonesia itu lebih besar perairannya, makanya kita disebut dengan negara kepulauan. Nah, ini menurut BIG, ya. BIG itu Badan Informasi Geospasial. Kalau dulu itu namanya Baku Surtanal. Nah, sama aja sih, itu namanya dulu, sekarang BIG. Kalau kalian cari peta-peta, itu kalian bisa mengunjungi situs resminya BIG itu, ya, Badan Informasi Geospasial. Ini kamu cari peta apa aja ada. Lalu pulaunya kita itu ada berapa sih, ya kan? Nah, pulaunya kita itu ada 13.466. Nah, tapi masih ada pulau-pulau yang belum terdaftar di PBB dan belum dinamai. Itu kita masih banyak. Itu kekayaan kita, ya. Batasnya Indonesia itu mana aja sih? Batas wilayah itu ada 2. Batas wilayah daratan maupun batas wilayah laut, gitu ya. Kalau batas wilayah daratan
kita berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, sama Timor Leste yang dulu ikut bagian dari Indonesia kalau Timor Leste ya. Tapi sekarang sudah berpisah menjadi suatu negara tersendiri. Lalu kalau batas laut, ini kita berbatasan langsung dengan negara India, ya kan? Setelah laut ada negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, banyaklah pokoknya. Nah, sehingga ada batas-batas laut yang harus dihormati oleh setiap negara. Ya, harus disepakati oleh setiap negara. Bagaimana jika salah satu negara itu melanggar, ya kan? Kalau salah satu negara itu melanggar, bisa terjadi misalnya perpecahan. Nah, kedaulatan negara itu juga akan terganggu, gitu ya. Oke, sampai sini. Setelah ini kita akan masuk ke dalam batas-batas laut di Indonesia itu ada apa aja sih? Oke, batas wilayah Indonesia ya. Sekarang batas lautnya itu ada batas laut teritorial, lalu ada batas landas kontinen, sama yang lebih terkenal dengan ZEE, zona ekonomi eksklusif, ya kan? Nah, kalau kalian lihat di bawah ini, ya kan, sudah Bu Ratna kasih gambar. Mana sih yang berupa batas laut teritorial itu? Kalau teritorial itu dari dari darat ini, ya kan, lalu sampai ke pantai. Nah, sejauh berapa? 12 mil. Nah, itu termasuk laut teritorial ya. Tapi kalau dari tadi batas daratan tadi ini, ya kan, sampai di landas kontinen ini, sampai punggung lautnya lah. Sampai punggung lautnya itu berarti dia bisa dinamakan batas landas kontinen ya. Lalu zona ekonomi eksekutif. Nah, itu dari mana sampai kemana? Sama, dari batas ini, ya kan, sampai ke dia lebih jauh, sejauh 200 mil tuh. Bu, kalau lautnya lebih dari itu gimana? Namanya laut bebas. Nah, laut bebas ini, di laut bebas semua negara misalnya ini berbatasan langsung dengan negara tertentu gitu ya. Nah, negara tersebut itu boleh mengambil kekayaan alam yang ada di laut bebas. Tapi nggak boleh kalau sudah masuk ke ZEE ini. Misalnya nih masuk ke sini nih, dikit aja, nggak boleh karena ini sudah zona ekonomi eksekutifnya punya Indonesia. Bu, gimana kalau misalnya pantainya atau lautnya itu nggak sampai di laut bebas, nggak sampai di laut bebas. Misal kalau sampai laut bebas kan berarti harus dari pojok ini, misalnya ini negara satu ya, satu negara ini dari sini sampai ke ZEE ini, ya kan? Otomatis negara satunya juga harus punya yang sama toh, dari laut teritorialnya sampai ZEE-nya itu juga harus sejauh itu, ya kan? Tapi kalau di lapangan kan nggak seperti itu juga toh. Ada wilayah-wilayah laut yang jauh lebih sempit sehingga nggak sampai 200 mil. Nah, nggak apa-apa, berarti ZEE-nya mereka itu ada sama. Misalnya nih Indonesia dengan Malaysia. Jadi Malaysia ini ada yang ZEE-nya ini masuk ke Indonesia, wilayahnya Indonesia. Indonesia juga masuk ke wilayahnya Malaysia, nggak apa-apa. Pokoknya ditarik garis 200 mil dari garis pantai sampai 200 mil itu punya Indonesia. Malaysia juga gitu, ditarik dari garis pantainya sampai ke Indonesia di mana 200 mil. Oh, ternyata sama Indonesia ini masih berpotongan kayak gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya India kayak gitu atau China mau masuk ke Indonesia,
Nah itu udah nggak bisa karena itu ZEE-nya punya tempat kita. Jadi kalau mereka mau masuk ke wilayah kita, mereka. Nah ini mengenai batas laut teritorial ya. Kalau untuk batas kontinen juga hampir sama. Pada dasarnya sih kalau misalnya pada laut teritorial dan ZEE terus daerah landas kontinen ini sampai sini, itu negara tersebut boleh memanfaatkan ya baik itu sumber daya alam maupun sumber daya mineral maupun sumber daya misalnya kayak ikannya kayak itu boleh gitu ya, boleh mau diapa-apain boleh, terserah suatu negara tersebut. Tapi kalau udah laut bebas itu nggak boleh ya. Kalau laut bebas itu adalah milik bersama, ininya seperti itu ya. Ini juga ZEE ya. Lalu kita lanjut. Jadi nggak usah. Jadi dari apa yang sudah Bu Ratna tadi jelaskan, silakan kalian boleh menuliskan, silakan dituliskan juga, waktunya ada 15 menit lagi ya. Silakan dituliskan ke dalam tugas kalian, di bawahnya catatannya nanti. Kira-kira suatu negara memanfaatkan daerah laut teritorialnya, daerah landas kontinennya itu untuk digunakan apa saja atau pada bidang apa saja. Nanti kalian jelaskan ya, digunakan atau dimanfaatkan untuk apa saja seperti itu. Lalu yang kedua, pada zona ZEE ini ya kan nggak semua laut itu punya ZEE-nya itu dua ya. Satu ini punya negara A ya kan, sebelah sini milik negara A, tapi yang sebelah sini nih milik negara B, kan nggak semua seperti itu. Ada yang ZEE-nya ini bergabung gitu ya, bergabung. Ada yang di wilayahnya kita juga. Nah, yang nomor 2, sebutkan negara apa ya yang berdekatan dengan Indonesia yang termasuk pada ZEE Indonesia. Itu negara apa saja. Lalu mereka punya bentuk kerjasama apa aja kira-kira di ZEE. Itu aja pembelajaran hari ini, silakan dikerjakan. Selamat siang dan terima kasih.